Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 SMP. Kali ini yang kita bahas bab himpunan. Topik pembahasannya adalah konsep himpunan. Konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan atau disamakan atau sepadan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna, kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok bertulang belakang, hewan bertulang belakang sama hewan tidak bertulang belakang, kelompok dikotil, dua keping, dan kelompok monokotil atau kelompok yang tumbuhan yang mempunyai cabang sama tidak mempunyai cabang. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Sasak, ada suku Dayak, ada suku Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Nah, istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan, jadi tidak semuanya. Contohnya kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Mengapa demikian? Untuk menemukan jawaban itu atau menemukan jawabannya, coba lakukan kegiatan berikut ini. Nih, kita analisis mana yang himpunan, kumpulan yang termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kita bisa mendata teman-teman kita yang lahir ini bulan Agustus, ini lahir bulan Agustus, ini tidak pada bulan Agustus, dan seterusnya. Kita bisa tahu dengan cara misalkan menanyakan satu persatu. Ini lahirnya bulan apa? Januari, Februari, Maret, April. Nah, berarti yang masuk lahir pada bulan Agustus masuk di kumpulan ini. Kumpulan siswa laki-laki kita juga tahu ini mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Kemudian kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M, mangga, manggis, dan seterusnya. Misalkan apel berarti bukan masuk kumpulan ini. Oke. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, misalkan Surabaya, Semarang, Solo, Samarinda. Yang bukan itu misalkan Jakarta, Yogyakarta, Bandung, itu bukan. Oke ya. Berarti ini bisa kita golongkan mana yang kumpulan, mana yang diawali dengan huruf S, mana yang bukan atau mana yang tidak diawali huruf S. Kumpulan binatang yang berkaki dua, kita bisa lihat juga misalkan ayam ada kaki dua. Kemudian banyak ya, burung juga berkaki dua. Kalau yang kaki empat misalkan sapi, kerbau, kambing. Kumpulan negara di Asia Tenggara kita juga bisa tahu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan seterusnya. Ini yang termasuk himpunan. Jadi kita bisa tahu pasti mana yang masuk anggota dalam himpunan ini atau masuk kumpulan ini, mana yang tidak. Itu himpunan. Kumpulan termasuk bukan himpunan, sekarang yang bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kota besar itu misalkan Sidoarjo itu masuk kota besar apa bukan ya? Ada lagi Mojokerto itu masuk kota besar bukan ya? Kemudian Sragen, Solo, Yogyakarta itu masuk wilayah kota besar apa enggak ya? Kalau kita tidak bisa menentukan itu, berarti ini bukan himpunan. Oke? Bukan himpunan. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Kaya itu bagaimana ya? Misalkan kita punya teman yang orang tuanya penghasilannya 10 juta per bulan, itu masuk kaya misalkan. Oke, kalau 5 juta per bulan masuk kaya apa enggak ya? Penghasilannya 1 juta per bulan atau penghasilannya 500.000 per bulan, kita akan kesulitan atau kita tidak tahu pasti mana dia masuk wilayah orang kaya apa bukan. Atau dia itu penghasilannya pas-pasan, cuma dia seneng dermawan atau seneng berbagi dengan kita, suka memberi kita jajan. Meskipun orang tuanya penghasilannya cuma 1 juta, tapi dia sering memberikan kita makanan atau kue. Apakah itu termasuk orang kaya atau bukan? Atau sebaliknya, orang yang penghasilannya 1 juta, 10 juta misalkan, tapi dia tidak bisa pernah memberikan sesuatu kepada kita, itu masuk orang kaya apa bukan? Nah, karena kita kesulitan menentukan wilayah mana dia masuk orang kaya apa bukan, maka kumpulan orang kaya bukan termasuk himpunan.
Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, ini juga tidak bisa ditentukan ya. Misalkan ada teman kita Andi misalkan, nilai matematikanya 100 misalkan, tapi nilai ekonomi itu 30 misalkan. Nah ini masuk pandai apa bukan? Karena kita sulit menentukan dia masuk wilayah siswa yang pandai atau bukan, maka kumpulan siswa yang pandai juga bukan termasuk himpunan. Kumpulan gunung yang tinggi, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, misalkan Gunung Krakatau dan seterusnya, ini termasuk yang tinggi apa bukan? Atau pegunungan-pegunungan yang kecil-kecil itu masuk gunung yang tinggi apa bukan? Kita tidak tahu pasti. Kalau tinggi memang lebih tinggi dari kita otomatis ya, lebih tinggi dari pohon otomatis. Tapi termasuk itu masuk gunung yang tinggi atau bukan? Karena kita kesulitan untuk menentukan ini termasuk gunung yang tinggi apa bukan, maka kumpulan gunung yang tinggi itu bukan termasuk himpunan. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, ini juga kita tidak tahu ya. Karena ada siswa yang suka matematika, ada yang tidak suka, ada yang suka bahasa Indonesia, ada siswa yang hanya suka olahraga saja, ada siswa yang suka menyanyi. Yang disenangi siswa itu yang mana? Kita tidak tahu. Misalkan kita ngomong matematika, itu yang disukai siswa. Ada yang suka, siswa suka, tapi ada juga siswa yang tidak suka. Berarti tidak bisa matematika dimasukkan kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Olahraga juga demikian, sama, menyanyi, melukis, semua. Artinya kalau kita tidak bisa menentukan pelajaran mana yang masuk disenangi siswa atau yang tidak disenangi siswa, maka ini termasuk bukan himpunan. Kumpulan makanan yang lezat, misalkan ada yang ngomong makanan sate itu lezat, tapi ada yang tidak suka daging, maka sate itu tidak lezat. Ada yang gado-gado itu enak. Ada juga yang tidak suka daun-daun gitu, tidak suka lontong atau tidak suka bahan-bahan yang pembuat gado-gado. Maka kita tidak bisa menentukan bahwa makanan ini lezat apa enggak. Karena ada beberapa orang yang suka, ada juga yang tidak suka. Karena kita kesulitan menentukan makanan yang lezat atau yang tidak lezat, maka kumpulan makanan yang lezat itu bukan termasuk himpunan. Nah, himpunan itu merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sudah jelas ini, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya objek dalam suatu himpunan tersebut. Oke ya, tadi misalkan kumpulan buah diawali dengan huruf S tadi, atau kota tadi ya diawali dengan huruf S, atau yang buah tadi diawali dengan huruf M, itu sudah jelas. Kota S misalkan Surabaya, Solo, Sragen, Sidoarjo, Samarinda dan seterusnya ya. Ini kita sudah tahu ya, sudah jelas. Diawali dengan huruf S. Huruf buah diawali dengan huruf M juga jelas. Mangga, melon, manggis, sudah jelas. Yang tidak jelas tadi itu kumpulan misalkan buah yang rasanya enak. Nah itu tidak jelas ini. Ada yang ngomong mangga itu enak, ada yang tidak suka mangga, jadi ngomongnya mangga tidak enak dan seterusnya. Oke, yang jelas itu kumpulan buah yang diawali huruf M. Tapi kalau yang tidak jelas, kumpulan mangga yang rasanya enak, itu tidak jelas. Berikutnya, di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Kumpulan binatang yang berkaki dua, ini himpunan ya. Kenapa? Karena kita bisa menentukan, oh ini kakinya 2, oh ini kakinya 4. Oke, oh ini kakinya 1000 atau kakinya banyak, oh kakinya 8 atau kakinya 6. Itu kita bisa menentukan. Misalkan kaki 8 itu kayak gurita gitu atau laba-laba. Itu kita bisa tahu. Kalau kaki 2 itu cuma ayam, burung, itu kakinya 2. Oke. Artinya kita bisa menentukan ini masuk wilayah berkaki 2 atau bukan. Berarti dia himpunan. Kumpulan siswa yang cerdas, ini bukan himpunan. Ada teman kita misalkan yang nilai matematikanya jelek, tapi dia misalkan untuk permainan sepak bola di lapangan dia pandai.
Dia mampu mengoper bola kemudian memasukkan bola dan seterusnya. Ini cerdas apa bukan? Nah, karena kita kesulitan menentukan bahwa dia ini cerdas apa bukan, maka kumpulan siswa yang cerdas itu bukan termasuk himpunan. Karena tidak tahu ini. Misalkan A itu ternyata di sekolah atau di kelas dia tidak bisa memahami pelajaran, tapi di luar di lapangan dia mampu bermain sepak bola dan bagus, atau dia menyanyi dengan bagus. Ini termasuk cerdas apa bukan? Karena kesulitan maka ini bukan himpunan. Kumpulan buku yang tebal. Nah, tebal ini kita tidak tahu ya. Bukan himpunan ini ya. Kenapa? Misalkan buku yang ada yang 50 halaman. 50 halaman. Ini termasuk tebal apa bukan? Ada yang buku yang sampai 300 halaman. Nah, 50 ini masuk wilayah tebal apa bukan? Atau yang cuma 25 halaman itu tebal apa bukan? Karena kita kesulitan menentukan ini tebal apa bukan, atau ukuran tebal itu tidak pasti, maka kumpulan buku yang tebal bukan termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm, ini himpunan. Artinya misalkan kita ngukur teman kok tingginya hanya misalkan 150 cm, oh berarti dia tidak masuk wilayah kumpulan siswa yang tingginya di atas 160. Kita bisa tahu dengan cara mengukurnya ini. Misalkan siswa tingginya 162, 163, berarti masuk wilayah kumpulan siswa ini. Artinya kita bisa menentukan ini masuk apa tidak masuk wilayah siswa yang tingginya di atas 160. Kumpulan lukisan yang indah, ini bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena misalkan ada orang yang menggambar lukisan hanya yang umum ya, misalkan seperti ini, seperti yang umumnya itu, kemudian diwarnai, ini indah banda. Mungkin bagi tertentu ini sudah dianggap indah, tapi bagi yang lain ini oh tidak indah, ini standar. Atau yang gambar abstrak. Nah, kalangan tertentu menganggap yang abstrak itu adalah lukisan yang indah. Atau bagi yang lain yang hanya melihat ini maksudnya apa, belum tahu maksudnya, berarti itu biasa saja, tidak indah. Artinya kita tidak bisa menentukan mana lukisan yang masuk wilayah indah atau mana yang tidak indah. Berarti bukan himpunan. Soal berikutnya, nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Benar apa salah? Kucing itu elemen atau anggota himpunan binatang. Oke, benar ya, kucing itu masuk binatang. Benar. Satu itu bukan termasuk elemen. E itu elemen ya, elemen atau anggota himpunan. Masuk anggota himpunan enggak? Satu bukan masuk atau bukan termasuk elemen himpunan bilangan asli. Salah. Karena bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya itu bilangan asli. Maka satu itu masuk elemennya. Berarti ini salah. Min 4 elemen bilangan cacah. Bukan ya, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu cacah. Berarti ini min 4 bukan elemen himpunan cacah. Oh, elemen himpunan cacah itu salah. Kalau E itu elemen, kalau E dicoret, ini itu bukan elemen atau bukan anggota. Min 4 itu anggota himpunan bilangan cacah, salah ya, bukan. Karena paling kecil itu 0 kalau bilangan cacah. Setengah itu masuk elemen atau bukan termasuk elemen himpunan bilangan bulat. Benar. Bukan termasuk himpunan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu yang cacah ini ditambah negatif. Ketambah negatif min 1, min 2, min 3, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah himpunan bilangan bulat. Kalau setengah itu memang bukan. Nah, kalau bukan berarti benar. Soal berikutnya, tulislah 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan himpunan. Yang himpunan misalkan kumpulan hewan berkaki 4.
Ini jelas ya, sapi, kambing, kerbau, kita bisa tahu. Kalau di kelas misalkan kumpulan siswa yang lahir bulan Januari, ini kita bisa tahu juga Januari apa bukan. Lagi misalkan kumpulan nama siswa yang diawali huruf M, ini kita bisa tahu juga. Muhammad Syafi'i, Muhammad Hambali, M, Mahmud, dan seterusnya, itu kita bisa tahu. Ini contoh yang himpunan. Kalau yang bukan himpunan, misalkan kumpulan bunga berbau harum. Nah, ini kita sulit menentukan. Misalkan ada bunga yang warnanya merah, tapi kalau didekati tidak terlalu harum ya, tapi kalau malam hari harum, itu bagaimana? Masuk wilayah ini apa enggak? Atau misalkan ada ragu, misalkan ini harum ini. Nah, bunga yang berwarna indah, ada yang satu warna itu bagus, putih itu bagus, ada yang merah itu bagus, ada yang kalau warna-warni, ada merah, ada ungu, itu indah. Artinya kita tidak bisa menentukan ini masuk wilayah himpunan atau kumpulan bunga warna indah atau bukan. Misalkan lagi kumpulan hewan yang mudah dilatih. Nah, mudah dilatih itu, ini kita misalkan monyet, oh mudah karena di luar-luar banyak dilatih. Misalkan ada harimau, ini mudah dilatih apa enggak loh, kita nggak tahu ya. Ada yang memang terlatih, tapi itu mudah apa enggak. Mudah dilatih dalam pertunjukan misalkan, kita tidak bisa tahu ini masuk wilayah mudah apa enggak. Gajah misalkan, ada yang ngomong gajah ya sulit, ada yang mudah. Oke, itu kita tidak tahu, maka bukan termasuk himpunan. Sekali lagi, kumpulan siswa yang menyenangkan. Misalkan ada teman kita yang kalau kita menyenangkan ini ya, kita ajak bermain itu enak. Ada yang di pelajaran itu dia pandai, kemudian di kelas itu memberikan kita contekan misalkan, itu kan tidak baik. Tapi itu termasuk menyenangkan apa enggak? Nah, karena kita tidak tahu ini menyenangkan apa enggak, maka ini kumpulan siswa yang menyenangkan bukan wilayah atau bukan termasuk himpunan, karena kita tidak tahu. Soal berikutnya, tulislah anggota dari himpunan berikut ini. Himpunan kendaraan yang roda 4, misalkan ya, mobil, truk, apalagi ya, banyak ya, mobil itu macam-macam juga ya, kita anggap bus misalkan gitu. Jadi masuk kendaraan roda 4. Himpunan warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, itu warna lampu lalu lintas. Kemudian himpunan bilangan asli kurang dari 10, bilangan asli yang kurang dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli yang kurang dari 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Demikian pembahasan materi bab himpunan kelas 7 SMP tentang konsep dasar himpunan.
Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.